Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya kasih tutorial gimana cara merefill tinta infus yang benar, tinta modif yang benar. Banyak teman-teman bahkan yang modif printer itu salah mengisi tinta. Istilah gampangnya gini, semua produk tabung infus itu pasti terbagi menjadi dua sekat ya. Nah, ini kelihatan dua sekat, yang kecil besar, ruang besar, ruang kecil. Nah, ruang kecil ini isinya udara, nggak boleh ada tinta. Nah, tinta tempatnya di sini. Jadi yang kecil ini sebagai sirkulasi udara, dan seharusnya nggak boleh ada tinta. Yang ada tinta sebelah besar. Sekarang kita main logika. Ini lubang infus itu keluarnya di sini, bukan di sini. Ya, kebanyakan teman-teman banyak yang isi semua full. Dan ketika diisi semua full selama ini, saya mendapati kasus cartridge printer itu banyak yang banjir, milik pelanggan itu banyak yang banjir. Terus untuk cartridge Epson seperti ini yang sininya sudah gak stabil, akhirnya drojos, headnya banjir. Nah, ketika headnya ini di sini banjir, ngecembong, banyak terjadi konslet. Maka dari itu usahakan ini yang ada tinta cuma yang sekat besar ini, yang sekat kecil ini usahakan isinya udara. Nah, seperti ini contohnya ya, seperti contohnya ini refillnya udah salah, kemungkinan dibuka semua ya. Nah, ketika dibuka semua seperti ini, maka tinta sini akan ke sini. Nah, kalau tinta sini sudah ke sini, ini udah keisi tinta, maka untuk rawan sekali headnya ini proses, rawan sekali. Hanya yang kejadian ketika sudah dua-duanya keisi, untuk jangka beberapa hari untuk sini banyak tinta, kecembong, bahasa Jawanya kecembong, bahasa Indonesia apa ya. Nah, ini banyak tinta, luber itu bahasa Indonesia apalagi ya. Nah, banyak tinta lah gitulah istilahnya ya. Nah, sehingga kalau sudah banyak tinta di sini, ini nozzle-nya itu nyemprotkan bubble nggak bisa, sehingga keluar hasil print out-nya pun putus-putus, nggak bisa bagus. Nah, lebih parahnya lagi ketika cairan tinta nanti sampai ini ke konektor ini. Nah, tinta kan bahan dasarnya air, sedangkan air penghantar listrik. Dan ketika nanti tintanya itu banyak keluar sini karena banjir, itu akhirnya kalau ada yang sampai sini akan menyebabkan konslet. Itu makanya diperhatikan untuk tips yang benar ya, tips yang benar ngisi tinta itu ya, usahakan ini jangan ada tinta ya. Kalau sudah terlanjur seperti ini caranya ya, sekarang kita kasih tahu tip cara ngisinya yang benar ya. Nah, ini ada lubang besar, lubang kecil. Nah, posisi gini ya. Ketika dipakai printer kan ini dibuka ya, lubang kecil ya. Lubang kecil dibuka kenapa? Ini sebagai sirkulasi udara. Main logika aja ya. Kalau lubang kecil, sekat kecil ini tidak ada fungsinya, ngapain pabrik membuat dua sekat? Ya enggak, main logika aja. Ngapain buat sekat? Mending nggak usah dibuat sekat. Ya enggak? Kenapa harus kalau printer yang dipakai harus lubang kecil yang dibuka? Tujuannya apa? Nah, gitu. Toh ini lubang infusnya, lubang selangnya di sini, bukan di sekat kecil. Main logika aja, ya enggak?
Dan banyak kasus itu ketika ini keisi semua itu banyak yang banjir headnya, dan ketika banjir maksudnya tintanya banyak yang ngotori di konektornya tadi dan menyebabkan konslet, akhirnya cartridge-nya mati. Gitu. Jadi usahakan ini selalu kosong, isi udah atau isi dikit nggak apa-apa lah, tapi jangan setara dengan yang tinta yang sekat besar. Tapi idealnya bagusnya itu ini isi udara kosong, tintanya di sekat besar. Nah, cara mengisi yang benar itu ini ini ketika mau refill ya, ini tutup kecil ditutup ya, tutup besar dibuka. Nah, tutup besar dibuka, yang refillnya lewat tutup besar ini. Nah, kita refill ya. Nah, setelah cukup, nah, tutup besar ditutup, tutup kecil dibuka. Nah, dan ketika kita ngeprint ya, tutup kecil ini dibuka. Jangan sampai lupa, kita ngeprint tutup kecil ini nggak dibuka, ya tintanya juga nggak akan jalan ya. Jadi refill yang benar itu ya, usahakan ini kosong, nggak ada tinta, yang ada tinta di sekat besar ya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana, nanti kita kasih tahu caranya gimana untuk mengosongkan ini ya. Jadi cara ngisi tintanya tadi, refillnya, isi ulangnya tadi, ini tutup kecil ya, tutup kecil kalau mau refill ditutup ya, tutup besar dibuka ya. Refillnya, nambah tintanya, isi tintanya lewat tutup besar ini ya, besar diisi ya. Setelah cukup penuh ditutup, tutup besar ditutup, tutup kecil dibuka. Jadi selang-seling, jangan dibuka dua-duanya. Kalau dibuka dua-duanya tintanya langsung pindah setara. Nah, sekarang gimana caranya kalau sudah terlanjur seperti ini? Ini kan sudah terlanjur ya, sudah terlanjur, kecil besar sudah keisi semua, dan sekat kecil sudah memasukkan tinta. Caranya ya buka semua ya. Ini pakai spade seperti ini, bisa dibeli di apotek. Nah, kita dorong dari lubang ini, lubang tutup kecil, dari lubang tutup kecil ya, dari lubang tutup kecilnya ini, lubang tutup kecil. Nah, spade-nya, suntikannya dimasukkan di lubang kecil, kita dorong. Nah, setelah itu kita tutup besar. Nah, ini ya, kosong, ini kosong. Nah, ketika ngerefill, ini tutup kecil ditutup, tutup besar dibuka. Refillnya lewat sini, masukin tinta. Nah, setelah cukup, tutup besar ditutup, tutup kecil dibuka. Ketika printer dipakai, tutup kecilnya dibuka. Nah, kalau dibuka dua-duanya, akhirnya yang terjadi, tintanya tadi masuk ke tutup kecil, ke sekat kecil. Nah, dan kalau sudah masuk sekat kecil ya, harus didorong pakai suntikan tadi. Ini contohnya ya. Ini juga yang warna biru ini setara. Nah, caranya tutup kecil ya, tutup kecil dibuka, tutup kecil dibuka, tutup besar dibuka. Refillnya lewat tutup besar. Kalau sudah dua-duanya keisi, atau yang sekat kecil ini keisi tinta, ambil spade ya,
kita dorong dari sini, dari tutup yang kecil, dari lubang tutup kecil kita dorong. Nah, setelah itu kita tutup besarnya kita tutup, sehingga sini isinya kosong, nggak boleh ada tinta. Kalau ini isinya dua-duanya ada tinta, sekat kecilnya ada tinta, nanti kebanyakan kasus itu headnya banjir. Banyak kasus headnya sini, headnya ini banjir tinta. Cembung itu bahasa Indonesia apa nggak tahu, banjir gitu, banyak tinta. Dan ketika ini banyak tinta, kalau tintanya sampai konektor sini ya bisa menyebabkan konslet, kartridnya mati atau kartridnya rusak. Untuk printer Epson juga sama seperti itu. Kalau printer Epson itu masalahnya nanti ketika kartridnya ini ya, ini karetnya sudah nggak stabil dalamnya, ini bisa menyebabkan ini banjir di head. Ini kan sebenarnya ini head ya, ini kan gini, sebenarnya gini, ini head, ini kartrid nancep di head gini. Ketika ini karetnya ini udah nggak stabil, maka yang banjir juga di headnya ini kan banjir. Kalau udah banjir bisa merusak head juga. Banyak kejadian headnya itu konslet, kosong, dan lain-lain. Itu aja tutorial dari saya. Kemarin juga ada yang nanya, kalau ini yang biru sama merah kan kelihatan dari sini ya, seandainya kalau yang merah gimana, kalau yang kuning gimana? Alangkah lebih baiknya daripada lagu-lagu, kalau ini sudah kejadian yang sebelah sini yang kelihatan ini sudah kejadian sekat kecilnya keisi tinta, alangkah lebih baiknya ya didorong aja. Yang kuning kelihatan kan, yang merah juga dinormalkan, dikosongkan, sekat kecilnya dikosongkan. Alangkah lebih baiknya kan seperti itu, daripada ragu-ragu melihatnya juga susah. Seperti itu. Jadi selalu diperhatikan ketika nge-refill, tutup kecil ditutup ya, tutup besar dibuka. Nge-refillnya lewat lubang besar. Setelah selesai, tutup besar tutup kecil dibuka. Ketika printer dipakai itu tutup kecilnya selalu posisi dibuka, dan printer ketika dibawa kemana-mana tutupnya ditutup semua ya. Ketika sudah nyampe ke tujuan atau sudah mau dipakai, tutup kecilnya ya dibuka dengan posisi tutup besarnya ditutup. Paham ya? Tutup kecilnya dibuka, tutup besarnya ditutup ketika printer dipakai. Ketika mau refill, tutup kecil ditutup, tutup besar dibuka, refillnya lewat tutup besar. Setelah selesai dikembalikan selang-seling, jangan dibuka bareng dua-duanya. Kalau dibuka bareng dua-duanya, maka tinta nanti akan mengalir ke sekat kecil ini. Jadi ini kemasukan tinta. Jadi kalau sudah kemasukan tinta ya caranya seperti tadi, dorong pakai suntikan, pakai spat, seperti yang di depan video yang saya terangkan di depan tadi. Kalau dibawa kemana-mana, tutupnya semua ditutup. Ketika mau dipakai sudah nyampe mau dipakai, tutup kecilnya dibuka. Jadi bukanya seling-seling, jangan dibuka dua-duanya. Kalau dibuka dua-duanya itu nanti ini
langsung pindah ke sini tintanya jajar. Nah kalau sudah sejajar itu resikonya terlalu banyak kasus milik printer milik pelanggan itu banjir. Nah itu aja tutorial dari kita Jawa Print. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.